Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan kita akan membacakan hadis-hadis yang terdapat di dalam Kitabus Shiyam. Mengapa demikian? Karena sebentar lagi kita akan memasuki Syahrul Ramadan, dan para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum al-qaul dan al-amal. Sehingga sebagai pengingat bagi kita semua, ya, kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram dari Kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Kitabus Shiyam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawma falyasumhu, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak boleh seseorang mendahulukan dari Ramadan, yaitu dia berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Dikecualikan dari itu apabila seseorang yang dia sudah terbiasa untuk saum, terbiasa untuk berpuasa. Seorang misalkan dia biasa puasa Senin Kamis, seorang dia terbiasa untuk puasa Ayyamul Bid misalkan. Ya, tetapi kalau Ayyamul Bid di tanggal berapa? 13, 14 dan 15 tidak masuk. Karena yang dimaksud di sini adalah di akhir-akhir Sya'ban. Ya, di akhir-akhir Sya'ban dia puasa tanpa adanya sebab musabab. Maka itu yang kemudian masuk di dalam larangan ini. Kalau antum sudah biasa puasa Senin Kamis, maka tidak mengapa untuk berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsatu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis yang kedua dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya orang yang dia berpuasa pada hari yang diragukan, Yaumus Syak. Apa Yaumus Syak itu? Yaumus Syak adalah hari yang diragukan apakah dia sudah masuk Ramadan atau tidak. Ya. Seorang yang dia ragu apakah sudah Ramadan atau tidak, dia berpuasa. Ya, dia berpuasa di hari itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad asa Abul Qasim. Sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsatu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Meskipun Al-Bukhari menyebutnya secara ta'liq. Apa itu ta'liq? Nanti di kelas 3 yang SMP atau SMA kita akan belajar. Yaitu Bukhari menyebutkan tanpa atau terputus dari mabda'us sanadnya, dari gurunya. Dan diwasalkan oleh Al-Khamsah yang 5. Wasahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dan hadis ini ya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang ketiga, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Muttafaqun alaihi wa li Muslim, "Fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30." Wa lil Bukhari, "Fa akmilul 'iddata 30." Wa lahu fi hadits Abi Hurairah, "Fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Hadis yang ketiga dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu menunjukkan kepada kita bahwa dimulainya bulan Ramadan dengan apa? Dengan melihat hilal. Jadi Ramadan itu dimulai dengan munculnya hilal. Apa itu hilal? Apa hilal, Azhar? Gifari, apa itu hilal? Bulan sabit. Nah, permulaan bulan. Setiap tanggal 1 ya, bulan Hijriah itu dia sifatnya membesar dari waktu ke waktu. Ketika di awal muncul terlihat mungkin satu titik. Ya, satu garis kecil. Nah, itulah hilal. Ya, maka kata Nabi SAW, "Fa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Jika kalian melihat hilal, fasumu, maka mulailah puasa. Kapan puasanya? Besoknya puasa, karena hilal itu terlihat di saat kapan? Matahari terbenam. Matahari terbenam, barulah kemudian nampak hilal. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihatnya juga, melihat hilal di bulan Syawal, fa'aftiru, maka sudah masuk Idul Fitr. Maka sudah masuk Idul Fitr. Fa in ghumma 'alaikum. Pertanyaan, apabila kemudian tidak terlihat hilalnya, apa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqduru lahu. Tertutup awan misalkan, hilalnya enggak kelihatan, mendung. Maka dalam hadis disebutkan faqduru lahu. Baik, para ulama ketika memahami kata faqduru lahu, ada hadisnya? Temu hadisnya? Faqduru lahu itu ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, ay akmilu Sya'ban 30. Sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi misalkan pemantauan hilal itu di malam ke berapa? Malam ke-20 malam ke-30 di hari ke-29. Di hari ke-29 Sya'ban itu pemantauan pos-pos hilal ya. Kalau di zaman Nabi itu nggak pakai alat, langsung melihat dan terlihat. Ya, kalau sekarang pakai alat. Itu sore hari sudah dipantau. Ya. Kalau mendung nggak terlihat, maka kata Nabi faqduru lahu. Perkirakan. Maksud faqduru lahu ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Tafsiran pertama dari jumhur ulama mengatakan ay fa'akmilu 30. Fa'akmilu Sya'bana 30. Sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari lagi. Berarti besok puasa tidak? Besoknya Ramadan tidak? Tidak, karena menyempurnakan Sya'ban menjadi berapa hari? 30 hari. Dan ini pendapat jumhur. Adapun mazhab Hanabilah alaihim rahmatullah, mazhabnya Imam Ahmad, makna dari faqduru lahu maknanya adalah dayiquhu, sempitkan Sya'ban. Apa makna sempitkan Sya'ban? Jadikan Sya'ban hanya 29 saja. Maka besoknya kalau tidak terlihat hilal, maka besoknya apa? Besoknya Ramadan. Itu mazhab Hanabilah. Meskipun juga mazhab ini ditentang oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ar-rajih wallahu taala alam, kama dzukira fil hadits, fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Disebutkan dalam hadis, yaitu kita jadikan Sya'ban menjadi 30 hari. Walil Bukhari fa akmilul iddata 30. Sempurnakan bilangan menjadi 30. Walahu fi hadis Abi Hurairah, juga ada dalam hadis Abu Hurairah, fa akmilu iddata Sya'bana 30. Sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Sya'bannya menjadi berapa hari? Isa 30 hari. Hadis berikutnya,
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasu al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bi siyamihi rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadzal hadits yadulluna ala anna الشاهد في دخول شهر رمضان yakfi بشاهد واحد. Hadis ini menunjukkan bahwa untuk melihat hilal di bulan Sya'ban cukup satu saksi saja. Cukup berapa saksi? Satu saksi saja. Ketika di akhir Sya'ban masuk Ramadan dan terlihat hilal, maka cukup berapa saksi? Satu saksi saja. Amma fi syuhuril ukhra, adapun di bulan-bulan yang lain, maka harus berapa saksi? Dua saksinya. Ditulis faedahnya. Saya ulangi lagi bahwa untuk bulan Ramadan cukup satu saksi saja untuk melihat hilal. Amma fi asyhur al-ukhra fi Syawal wa fi Dzulqa'dah wa fi Dzulhijjah wa ghairi dzalik, maka dibutuhkan kam syahidan, dua saksi. Al-hadits alladhi yali wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytul hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammadan rasulullah qala na'am qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan rawahul khamsatu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjahahu an-Nasa'i irsalahu. Wa hadzal hadits dha'afahu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa faedah dalam hadis ini? Apa faedah hadis ini? Yaitu untuk bersumpah orang yang melihat hilal. Kalau dia melihat hilal dan dia menyatakan dia melihat hilal, maka harus bersumpah. Ya. Apa sumpahnya? Di sini dikatakan atashhadu alla ilaha illallah, maka dia menjawab na'am. Kemudian atashhadu anna Muhammadan rasulullah, dia menjawab na'am. Dilalah terhadap apa? Yaitu adanya sumpah bagi orang yang mengatakan dirinya melihat hilal. Dalam hadis ini juga ada faedah, yaitu pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adzin fin nasi ya Bilal, umumkan kepada manusia wahai Bilal. Menunjukkan bahwasanya ketika ada orang yang melihat hilal dan dia telah disumpah, maka kewajiban berikutnya adalah mengumumkan kepada seluruh manusia. Nggak kayak sebagian kondisi sekarang di Indonesia. Ya, orang puasanya beda-beda. Ada yang 3 hari sebelum dari pemerintah, ada yang setelahnya. Ya. Maka di sini dikatakan, kata Nabi SAW, fa'adzin finnas, umumkan kepada manusia. Menunjukkan bahwasanya kita puasa Ramadan dan kita berhari raya itu bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Hadis berikutnya. Man yaqra al-hadis? Siapa yang ada membaca hadisnya? Fadhal. Man yaqra? Indak kitab ya man? Anta indaka kitab? Tastati an taqra? Man yaqra? Anta? Man? Azhar, turid an taqra? Ya, limadha? Man? Azhar, taqaddam ya Azhar huna. Kay yasma, ada bath mubashir fi Face. Saya live di Facebook. Baca di sini. Supaya kedengaran. Tafadhal al-an hadis Hafsah ummul mukminin. اجلس فقط لا بأس. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يميل في الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة مع الترمذي والنسائي والترمذي صححه مرفوعا
وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. استمر وللدارقطني وصيامة. هذا الحديث يدلنا على وجوب النية قبل دخول الفجر، قبل أن يأتي waktu al-fajr. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk saum Ramadan wajib ya untuk niat sebelum masuknya waktu fajar. Untuk puasa Ramadan wajib apa? Niat sebelum masuknya waktu subuh atau waktu fajar. Bahkan dalam riwayat Ad-Darqutni disebutkan la siyama liman lam yafridhu minal lail. Wa hadzal hadits kadzalika sahahahu Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun puasa sunnah maka tidak diwajibkan niat di malam hari. Adapun puasa sunnah tidak diwajibkan niat di malam hari. Yang diwajibkan niat di malam hari hanya saum fard, saum wajib, saum fard atau saum wajib. Adapun saum sunnah maka tidak wajib. Artinya antum misalkan di hari Senin ya, antum belum niat untuk besoknya puasa. Kemudian ya bangun pas azan misalkan. Ya. Antum tidak niatkan atau terlambat sudah sholat ya. Antum kemudian mau puasa tanpa niat di malam hari ya, menurut mazhab jumhur ulama maka diperbolehkan. Kapan ini? Pada puasa sunnah. Puasa sunnah. Maka di malam hari ya nanti di Ramadan niatkan ya, meskipun tidak dengan talaffuz, at-talaffuzu biha. Istamir wa an Aisyah. هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها يدلنا على أن الصوم أو الصيام في النفل صوم sunnah itu tidak diwajibkan niat pada malam hari. Mana wajhu dilalahnya di mana di sini? Syahidnya yang mana? Ketika Nabi mengatakan hal indakum syai', apakah kamu ada makanan? Ya, maka kata Aisyah di sini istri-istri Nabi ya, la qulna la, di sini maksudnya adalah Aisyah. Qala fa inni idzan shaim, jika demikian aku puasa saja. Berarti menunjukkan apa? Tadinya Nabi tidak meniatkan untuk puasa karena beliau mau makan. Karena tidak ada makanan, maka beliau jadinya puasa saja. Fa inni idzan shaim. Ini adalah dalil yang disebutkan oleh jumhur tentang tidak wajibnya niat puasa sunnah pada malam hari. Naam. Thumma atana yawman akhar faqulna uhdiyalana hais. Naam. Nah ini kemudian dalil berikutnya. Kemudian suatu ketika juga Nabi datang di hari yang lain, maka kata Aisyah, kita diberikan hais, yaitu tamr makhlut bisaman. Ya. Yaitu apa? Kurma yang dicampur dengan apa di sini, dengan semacam lemak begitu ya. Ya, makanan khas Arab. Maka kata Nabi SAW, "Arini, perlihatkan kepadaku." Falaqad asbahtu shaima. Tadinya aku sudah puasa. Ya, fa'akala. Nabi ketika ada makanan, beliau makan. Kebalikannya berarti ya? Ya, kebalikannya tadi. Kalau yang tadi Nabi tanya, ada makanan tidak? Kata Aisyah apa? Enggak ada. Idzan ana shaim. Jika demikian saya puasa saja. Ketika di suatu harinya Nabi sudah puasa, ternyata ada makanan. Nabi kebalikannya, Nabi makan. Ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya membatalkan puasa sunnah. Ya, bolehnya membatalkan puasa sunnah. Namanya juga sunnah.
Ya, tidak diwajibkan. Ya. Ustaz gimana nih santri-santri nih? Gimana? Ya, itu nanti pembahasannya di kesantrian. Kalau memang tidak mampu ya ada aturan-aturannya nanti. Lanjut, Azhar, Iqra. Wa an Sahal bin Sa'ad al-an. Naam, hadzal hadis yadulluna ala ta'jil iftar lis-shaim. Kita harus menyegerakan berbuka untuk orang yang berpuasa. Antum puasa. Ketika sudah matahari terbenam atau dimulai dengan azannya muadzin di waktu maghrib, langsung berbuka. Jangan tunggu ntar sholat dulu saya. Ya, sholat dulu. Ngapain lagi? Baca Quran dulu habis itu. Nanti aja Isya. Nah, ini perkara yang menyelisihi sunnah. Sunnahnya apa? Ketika sudah matahari terbenam dan ditandai dengan adanya muadzin yang azan misalkan dalam satu tempat, kalau memang dia konsisten menjaga waktunya, ya intinya matahari terbenam. Sekarang mudah sekali dengan adanya jam digital misalkan sudah ditentukan atau di handphone kapan waktu maghrib sudah, nggak mesti nunggu muadzin. Ya antum segera berbuka, minum air, makan kurma, apa yang bisa antum ada makanan di situ, batalkanlah puasa antum. Barakallahu fiikum. Mulai Tirmidzi. Naam, hadzal hadis kadzalika yadulluna ala anna man ajjala al-fitr yuhibbuhu Allah. Orang yang menyegerakan puasa maka Allah akan mencintainya. Ajaluhum fitra. Walau kana hadzal hadis dhaif kama qala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, oleh karena itu berbuka itu enggak harus nunggu muadzin. Ya, karena bisa jadi muadzinnya buka dulu. Dia udah habis 1 gelas teh hangat, sudah habis apa lagi? Kurma 5 sama kolak, wah ketinggalan antum. Udah masuk waktu, umumkan ya, masuk, silakan berbuka. Nah, yang muadzin siap-siap nanti, sudah minum, batalkan, langsung adzan. Apalagi di sini kan satu masjid dengan yang lain agak jauh, ya, tidak terdengar. Barakallahu fikum. Istamir. Lanjutkan bacaan hadisnya dari Anas. Naam, fil hadis yadulluna ala istihbabis sahur. Nah, di sini menunjukkan kepada kita tentang disunahkannya sahur. Disunahkannya apa? Sahur. Naam. Karena dalam sahur ada apa? Ada keberkahan. Ada keberkahan. Antum puasa tidak sahur dulu, itu paginya sudah lemes. Jam 8, jam 9 itu sudah lemas. Tapi kalau sahur dulu ya dengan cukup, ya insyaallah kuat puasanya. Tapi bukan termasuk dari syarat puasa harus sahur. Kalau antum terlambat, tidak dapat makan sahur, teruskan puasa. Insyaallah nggak akan mati. Ya, nggak akan mati. Saya udah beberapa kali kejadian begitu soalnya. Saya bangun kesiangan, sudah sholat orang-orang, sudah sholat subuh. Ya, pas Ramadan. Gimana ini? Saya saat itu punya jadwal banyak. Ya, keluar-luar di Bekasi sana. Harus ngisi di sini. Bismillah, saya kuat. Alhamdulillah, kuat. Jadi bukan termasuk syarat dari puasa makan sahur. Kalau antum nggak sahur, saya nggak sahur saya nggak mau puasa. Kenapa nggak mau puasa? Siangan Ustaz, nggak ada alasan itu. Nggak ada alasan. Makanya nanti di ma'had, ya, yang bangun duluan bangunkan. Jangan ada asrama yang sampai terlambat, ya. Kenapa? Dalam sahur ada barokah. Hafalkan hadisnya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Istamir. Wan Salman. Sulaiman atau Salman? Sulaiman hunak? Naam.
Istamir rahul khamsah. Hadal hadis yadulluna fiqhiyan wa maqasidiyan ala anna ta'amul iftar bimadha? Bitamr. Makanan untuk iftar yang pertama adalah dengan tamar. Apa itu tamar? Apa itu tamar? Kurma. Kurma yang sudah kering. Kurma yang sudah tua, yang coklat, yang antum biasa makan. Ada lagi namanya rutab. Udah pernah makan rutab? Alhamdulillah. Rutab itu kurma yang masih muda. Dia agak keras, tapi masih basah. Ya basahnya nggak basah banget ya. Tapi masih muda. Warnanya ada yang hijau, kuning, ada yang merah juga. Itu namanya apa? Rutab. Dan alhamdulillah, doakan. Saya diamanahi, ditanya berapa jumlah santri MKL? Saya sebutin, santrinya segini, 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 musyrifnya segini, ustadznya segini, ada muhsinin yang mau ngasih kurma. Insyaallah buat antum berbuka semua. Ya karena sunnah berbuka dengan tamar, apalagi kalau minimal dapat kurmanya sukari. Masya Allah nikmat. Ya antum berbuka dengan yang sunnah, ya jangan yang gorengan. Bukannya haram, bukan. Ya jangan setiap hari gorengan, nanti Azhar dapat jadwal imam, suaranya habis. Ghifari dapat jadwal imam, suaranya habis. Ya, ya jadi kalau nggak ada tamar dengan apa? Dalam hadis disebutkan ala ma'in, yaitu dengan air putih saja, dengan air putih. Naam, fa innahu tahurun, karena itu air itu adalah tahur, mensucikan, membersihkan. Istamir. Nah, ya hadis ini menunjukkan kepada kita akan terlarangnya namanya wisal. Apa itu wisal? Menyambung puasa. Nah, menyambung puasa. Ya menyambung puasa, tidak berbuka. Ya, yaitu dengan menyambung puasa. Maka Nabi melarang wisal. Disebutkan bahwasanya Nabi mewisal, menyambung puasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang semisal denganku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Ketika aku tidur, Rabbku ya memberikan makan dan minuman kepadaku. Ya terlarang wisal. Ya yaitu menyambung puasa. Yaitu tidak berbuka di malam hari. Nyambung dia puasanya. Wisal. Nah, ini terlarang. 6. Istamir wa anhu. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang berpuasa itu harus dia menahan lisannya. Orang yang sedang puasa harus menahan lisannya dan amalnya. Jangan dia melakukan perkataan, perbuatan yang sia-sia. Antum teriak-teriakin, apalagi kalau ada akhwat SD diteriak-teriakin. Ya, siapa yang suka teriak-teriakin akhwat SD? Ya. Teriak-teriak bahasa binatang, ya. Jangan, lagi puasa. Ya, apalagi melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkelahi, ya. Jangan. Puasanya sia-sia. Disebutkan dalam hadis, falaisa lillahi hajah. Allah enggak punya keperluan bagi orang tersebut fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Ketika dia meninggalkan makanan, meninggalkan minumannya, dia puasa, dia enggak makan, dia enggak minum. Tapi Allah tidak beri pahala buat orang tersebut. Allah enggak butuh pada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut puasa sih puasa, tapi apa? Dia melakukan maksiat dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. Wallahu a'lam. Istamir wa ana Aisyah.
النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وهو صائم ويقاتل وهو صائم ولكنه كان أشرف Di irbihi. Hadal hadis yadulluna ala anna qiblatu zawji li zawjatihi la yubtilu as-sauma. Mana qiblah? Mencium. Seorang suami ketika dia mencium istrinya itu tidak membatalkan puasanya. Wa yubashiru wa huwa shaim, dan mubasyarah, bersentuhan kulit antara suami istri juga tidak membatalkan puasa. Tapi dalam hadis ini disebutkan walakinnahu amlakukum liirbihi. Nabi itu mampu menahan hawa nafsunya daripada kalian. Maka bagi yang masih muda, dan alhamdulillah di sini belum pada nikah kan? Ya, nanti kalau udah merasakan sudah nikah, ya. Maka kalau masih muda itu kalau bisa jangan deket-deket sama istrinya ketika puasa. Ya, nanti saja di malam hari, ya. Iya, kalau masih muda itu syahwatnya masih kuat, nanti malah harus bayar kafarah. Nanti ada hadisnya. Ada yang tahu kafarahnya orang yang berjima di siang hari? Yang kelas 4 ini sudah paham nih. Berapa, Gifari? Puasa 2 bulan syahrain mutatabi'ain. Ya, 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau batal puasanya mengulangi lagi karena harus berturut-turut. 2 bulan, 1 hari ganti 2 bulan, mending tahan. Nanti malam hari saja, ya. Nah, ini bagi antum nih. Nanti yang sudah liyah, ya kan? Nggak tahu kan? Nanti setelah liyah menikah dengan segera, antum tahu fikihnya ini. Ya, maka dalam hadis ini yang melakukan demikian Nabi itu mampu menahan hawa nafsunya. Adapun manusia yang biasa yang dia memiliki syahwat yang besar atau yang tinggi misalkan, maka kalau bisa ditahan terlebih dahulu, ditunggu malam harinya saja. Dan ini disebutkan 6 oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bolehnya mubasyarah bagi orang yang berpuasa, bersentuhan kulit, ya, suami dengan istrinya mubasyarah. Tetapi sekali lagi, ya, untuk ihtiyat, kehati-hatian, maka yang masih muda tidak melakukannya. Hadis terakhir, Isya jam berapa? Ada nggak jamnya berapa? Waktu Isya. Nah, satu hadis lagi nggak apa-apa, baca. Ba'an Syaddad. Sebelumnya ya? Hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas baru Syaddad. Berikutnya Ba'an Syaddad. Nah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa hadis Syaddad ibn Aus. Dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi itu berbekam, ihtajama wa huwa muhrimun, wahtajama wa huwa shaim. Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa. Adapun hadis Syaddad ibn Aus, ya, dikatakan aftarul hajim wal mahjum. Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Rawahul khamsah illa Tirmidzi. Nah, dua hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama Nabi bekam dan beliau sedang berpuasa. Hadis yang kedua disebutkan orang yang membekam, yang dibekam, maka apa? Maka dia batal puasanya. Bagaimana untuk menjamak hadis ini atau mentarjih hadis ini? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa. Adapun larangan atau pernyataan batal orang yang berbekam tatkala dia berpuasa, maka hadisnya mansukh. Hadisnya telah dimansukh, telah dihapus hukumnya.
Dan itu yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ditandai insyaallah pekan berikutnya kita lanjutkan hadis Anas ibn Malik ya, tentang ini masih terkait dengan puasa khususnya Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan ya. Dan juga bab i'tikaf. Ya, antum nanti kan pulang sebelum i'tikaf, diupayakan nanti bisa beriktikaf di masjid di lingkungan antum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.